Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sifat keperiodikan unsur ya. Jadi ini materi yang terakhir pada bab atom ini, yang mana harus kalian pahami terlebih dahulu tentang apa itu tabel periodik unsur. Nah, kita kenal istilah tabel periodik unsur ini bentuknya seperti ini ya, di mana terdapat ada golongan A, lalu ada periodik. Nah, golongan itu ialah dari kiri ke kanan ya. Ini 1A, 2A, 3A, 4A yang bentuknya itu horizontal. Vertikal, sorry ya, vertikal. 1A itu dari H sampai FR, ya. 2 itu BE sampai RA, dan seterusnya. Kalau periode itu adalah, ya, periode itu Nah, kalau periode itu ialah yang di pinggir nih. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu menyatakan suatu kulit. Ya. Yang lajurnya itu lajur mendatar. Jadi, unsur yang berada pada periode 1 itu siapa saja? Yaitu ada H, ada helium. Lalu periode 2 itu diisi oleh 8 unsur, yaitu dari Li, Be, Bc, No, F, Fe. Ya. Nah, itu adalah periode. Nah, dari kedua hal ini muncullah yang namanya sifat periodika. Ya. Nah, sifat keperiodikan ini ialah sifat yang nantinya kalian bisa menganalisis sifat satu sama lain. Contoh yang pertama nih ya, dalam golongan 1A, ini ya, golongan 1A, itu memiliki sifat yang mirip antara H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Jadi kalau ada soal menanyakan sifat yang mirip, itu berarti ya unsur yang segolongan. Oke. Nah, sekali lagi, dalam A ini ada 1A, 2A, itu blok S, lalu ada 3A sampai 8A, itu blok SP, lalu ada golongan 3B sampai 2B, itu adalah blok SD, gitu ya. Lalu ada lantangin afinda, itu blok SF. Nah, di sini yang sering dibahas itu berkenaan dengan sifat keperiodikan dari golongan A. Baik, kita akan coba lihat PowerPoint yang saya pertama tampilkan ya. Nih. Nah, selain dari sifat ini, sekali lagi, tabel periodik ini memiliki yang namanya histori. Ya, ada beberapa perkembangan yang terjadi. Yang pertama itu ialah perkembangan ini dimulai dari teori Dedebrunner. Nah, dia mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat dari tiga setiap triadenya. Nah, kayak CaSRBA itu triade namanya. Nah, terus ini berdasarkan pada kenaikan massa atom, di mana unsur yang tengah Sr ini memiliki massa penjumlahan dari massa Ca ditambah massa Ba dibagi 2, gitu ya. Jadi digolongkan berdasarkan triade, yaitu satu kelompok 3 unsur. Unsur yang tengah itu merupakan massa setengah jumlah dari massa atom unsur pertama dan ketiga. Nah, berikutnya ini ya, hitung seperti ini. Massa Ca, Ba bagi 2, ya. Nah, berikutnya ada oktav Newlands. Dia itu sama ya, berdasarkan pada kenaikan massa atom, di mana unsur ke-8 itu memiliki sifat yang sama dengan unsur pertama. Nah, 9 dengan yang kedua, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ketika ada unsurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, yang ke-8 ini dia, yang 9 dan yang 8 ini dia pindah ke yang pertama, gitu ya. 9, 10, dan kelipatan 8 itu dia akan baik lagi, gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baru ke 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nah kesini lagi. Nah, unsur ini dia memiliki sifat yang mirip.
Ya, itu kata dari valence. Yang berikutnya, oke, keluar ya. Oke, nah ada teori dari Mendeleev dan Otto Meyer ya. Dia juga sama dari masa atom, kenaikan masa atom ya. Dan bersama dengan itu juga dia itu memiliki sifat-sifat fisika ya. Nah, dasarnya itu ya tadi ya, menaikkan massa atom dengan mengutamakan sifat-sifatnya. Nah, nanti ada keberulangan. Lalu Mendeleev juga dia meramalkan ada unsur-unsur yang diketahui tapi sudah ada. Ini pasti di sini. Yang berikutnya, nah ada namanya istilah golongan, itu yang 8 derajat vertikal ke bawah ya, dan memiliki unsur dan sifat-sifat yang sama gitu. Lalu ada juga namanya periode, itu ialah yang lajur mendatar dari kiri ke kanan ya. Oke, nah jadi ada golongan dan periode itu dimulai dari ya. Sekali lagi, dalam satu golongan unsur-unsur mempunyai kemiripan sifat. Periode tadi ya, dari kiri ke kanan dia menyatakan banyak fluid atom yang terisi elektron gitu ya. Dan juga ada 7 periode ke bawah ya. Lalu golongan itu dia adalah unsur dari atas ke bawah gitu ya, memiliki sifat yang sama. Ada 2 golongan, golongan A dan golongan B ya. Golongan A itu dia menunjukkan elektron pada sisi terluar, valensi yang sama. Oke, ini apa tidak akan terlalu dibahas ya. Lalu berikutnya lagi, oke, ada namanya sifat keperiodikan. Hari ini kita akan bahas. Oke. Dalam tabel periodik unsur, sifat non-logam bertambah dari kiri ke kanan. Ya, paling ya, dari kiri ke kanan. Bertambah non-logamnya itu. Kenapa pas seperti itu? Gitu ya. Nah, non-log ini adalah bentuknya. Ini bentuk miniatur lah ya. Oke. Nah ya, ini namanya metaloid ya. Yang tengah ini logam, lalu lalu dibatasi oleh yang namanya metaloid. Metaloid itu semi logam ya, memiliki sifat logamnya ada, non logamnya ada. Nah ini non logam. Jadi dari kiri ke kanan sifat non logamnya akan bertambah. Nah, dia menuju non logam yang ada di kanan ya. Sebaliknya kalau ke kiri sifat logamnya akan bertambah. Nah, lalu ada unsur yang memiliki sifat logam dan logam disebut dengan unsur semi-logam atau metaloid di sini ya, di sini. Kayak aluminium gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu berikutnya lagi ada sifat dari jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini bagaimana Pak konsepnya? Konsepnya sendiri kita gambarkan ya di sini ya. Nah, ini ada namanya inti atom. Nah, lalu ada elektron terluar. Nah, jarak dari inti ke elektron terluar disebut dengan jari-jari atom. Ya, sama kayak lingkaran ya. Nah, kenapa dalam satu golongan itu dari atas ke bawah semakin besar gitu ya? Ingat nih contoh ada golongannya ada golongan 1A ya. Itu ada hidrogen, lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, sama Fr. Nah, masing-masing ini ada namanya periode. Periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Periode itu menyatakan kulit atom. Sehingga kalau kita gambarkan ya, ini di sini ada hidrogen, di sini ada lithium ya, di sini ada natrium, ada kalium. Berarti jaraknya sendiri akan makin besar. Karena kulitnya sendiri dia berbeda. Ya, maka semakin bawah itu semakin bertambah jari-jari atomnya. Oke? Nah, bagaimana kalau dia dalam satu periode? Ya, sekali lagi ini ya.
dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar karena ke bawah semakin besar kulit atomnya. Dan kalau semakin besar kulit atomnya, maka jarak inti ke elektron terluar semakin besar. Oke, nah bagaimana sekarang kalau dia itu periode? Nah, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Kita cek ya. Bapak gambarkan yang mana namanya periode 2. Itu ada namanya LI, dia 3. Lalu ada LI, B, E gitu ya. Lalu ada B, kalian bisa cek ya. Lalu ada B, lalu ada C, lalu ada N, lalu ada O, lalu ada F, lalu ada NE. Nah, ini dari kiri ke kanan ya. Nah, kenapa jari-jari atom itu dari kiri kanan semakin kecil? Artinya ketika dia semakin kiri, dia semakin bertambah R. Kenapa demikian? Nah, kita gambarkan kembali ya. Kita bandingkan antara LI dengan C. Ya. Konfigurasinya itu ialah 2 dan 1. Sedangkan C itu karena 6, dia 2 dan 4. Nah, periodenya sama. Kenapa sama, Pak, periodenya? Karena kulitnya sendiri jumlahnya sama. KL ada 2 kulitnya, berarti dia periode 2. Karena ada 2 kulit ya, K dan L. Lalu apa yang beda? Yang beda itu adalah elektron valensinya. Ya. Sedangkan dalam jari-jari atom, itu yang berpengaruh itu adalah satu, kulit atom. Ya. Yang kedua itu muatan inti. Oke. Nah, Li 3, muatan intinya itu 3. Lalu C6 itu muatan intinya itu 4. Muatan inti itu dia berharga positif, ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan, ini inti ya, ini inti atom, ini intinya tuh sendiri, kita bagi 2 lah ya, ada inti atom dari Li sama inti atom dari C ya. Kita gambarkan, ini inti atom, ini inti atom juga ya. Nah, ini Li 3 gitu ya, ini C 6. Oke, berarti dia memiliki muatan positifnya itu 3 plus, kalau ini 6 plus, karena dia muatan itu ialah protonnya, ya, 3 dan 6 ya. Nah, lalu ternyata di dalam elektronnya sendiri, dia itu berada yang paling luar itu adalah di kulit L. Ini kulit K, ini kulit L, ini kulit K, ini kulit L. Nah, ini di sini ya, berarti elektron, kita gambar pakai warna lain ya. Ini elektron, ini ada elektron juga, ya. Nah, karena elektron ini adalah muatannya -1, ini pun juga sama -1, lalu ada namanya tarikan inti. Ini 3 plus dengan 6 plus. Sama-sama yang ditariknya itu -1, berarti ketika muatan intinya besar, gitu ya, maka dia akan semakin kuat tertarik oleh inti. Ya, nah, coba ini mah 3, ini mah 6. Berarti muatan yang paling besar intinya, dia akan menarik elektron itu semakin ke dalam, sehingga jari-jari atomnya sendiri akan semakin kecil. Itu ya. Nah, ini hanya berlaku untuk satu periode. Kalau golongan itu jelas ya, karena beda kulitnya, maka dia itu akan semakin besar. Tapi kalau periode, lihat muatan intinya. Ini 3, ini 10. Berarti muatan jari-jari atom yang paling besar itu adalah Li.
karena muatan intinya 3+, sehingga daya tarik intinya lemah. Sedangkan neon itu 10, dia intinya kuat, maka dia akan menarik elektronnya itu semakin kuat dan tergeser lebih dalam mendekati inti dibandingkan unsur-unsur yang lain yang seperiode. Ya. Jadi singkat cerita, untuk jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan semakin kecil. Atau boleh apa gampangnya seperti ini ya. Dari kanan ke kiri semakin besar, dari atas ke bawah semakin besar. Ini grafiknya ya. Untuk jari-jari atom. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Pak, gimana kalau logam, Pak? Nah, kalau logam, semakin kiri semakin besar tambah sifatnya, semakin bawah juga semakin bertambah. Oke? Kalau non-logam, itu kebalikannya. Semakin atas semakin non-logam, semakin kanan semakin non-logam. Biar makan ya. Oke, berikutnya lagi kita akan bahas tentang sifat yang ketiga, yaitu berkenaan dengan rapat jenis. Oke. Nah, dalam rapat jenis atau disebut dengan mas jenis ya, densitas gitu ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar karena dia semakin keras, semakin logam gitu ya. Nah, dalam periode dari kiri kanan semakin bertambah ya rasanya. Jadi kalau rapat jenis itu dia kebalikannya, dia dari atas ke bawah besar, kalau dari kiri ke kanan dia semakin besar. Ini ya bentukannya. Perapatan jenisnya ya. Nah, kekerasan yang berikutnya ada kekerasan. Oke, dalam satu golongan dari atas ke bawah, ke bawah. Ini dari atas ke bawah itu semakin lunak, ya. Nah, tentu dari atas ke bawah itu semakin lunak. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini ya. Untuk yang logam, karena kalau logam itu dia tidak keras, ya. Jadi ini untuk logam. Ya, jadi logam. Contoh dari golongan 1A berarti yang paling keras itu dia berada pada natrium, ya. Dan semakin bawah terus dia semakin lunak. Ya, oke. Titik jadi bagaimana Pak? Titik jadi itu ialah dalam satu periode dari kiri kanan itu dia beda ya. Ada untuk logam, ada untuk non logam. Kebalikannya berarti ya. Nah untuk logam ya itu dari kiri ke kanan semakin tinggi. Tapi untuk logam, oke? Kalau ke atasnya dia tidak bisa dicenderungkan ya. Ini untuk logam ya dari kanan ke kiri kanan berarti semakin tinggi. Contoh bahwa punya logam natrium sama Mg berarti Mg lebih besar dibandingkan natrium. Ini main hafalan ya, jadi lumayan hafalan. Oke, next berikutnya. Oke. Ada energi ionisasi, yaitu energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom dalam bentuk gas untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah. Berarti paling luar kalau paling lemah ya. Nah, dari kiri ke kanan semakin bertambah, dari atas ke bawah semakin kecil ya. Kalau kita lihat grafiknya itu dia kebalikan dari jari-jari. Jari-jari itu adalah dari kiri semakin besar, dari atas bawah semakin besar. Ke kiri ya. Kalau energi ionisasi itu kebalikannya, dari bawah ke atas semakin besar, kiri ke kanan semakin besar. Oke. Nah, kenapa seperti itu, Pak? Nah, ini yang harus kalian pahami. Jadi, semakin besar jari-jari atom, semakin jauh dari inti, gitu ya, semakin lemah
inti menarik elektron, semakin mudah elektron lepas. Jadi EI ini kebalikan dari jari-jari atom. EI kebalikan dari jari-jari atom. Ya, nah. Tuh, yang berikutnya lagi nah ini. Namun secara percobaan ternyata tidak semua dalam satu golongan itu lurus ya. Contohnya di golongan ada golongannya itu Li, Li, Na, K, R, B, C, S, Fr ya. Tapi kalau masuk ke golongan ke periode ya, Li ke Na, lihat Li ke Ne, ya, ini dia grafiknya tidak seimbang, ya lurus ya. Kenapa seperti itu? Karena adanya kestabilan dari masing-masing orbital. Oke, nah kayak gini ya, tuh ya dari ini Li di sini masuk ke atas, ini adalah BE, ke bawah ini B, ke atas lagi ini C, lalu lanjut lagi ini N, ke bawah lagi ini O gitu ya, lalu ini F, dan ini adalah NE. Pertanyaannya, kenapa BE lebih tinggi dibandingkan B? Kenapa N lebih tinggi dibandingkan O? Kita cek ya. BE itu adalah 2. Berarti 1S 2. Kalau B itu adalah 3. Karena golongan 3A ya. Berarti 1S2, 3. 2. Bentar ya. 1S2, 2S1. 1S2, 2S1 ya. Nah, kalau BE itu dia udah stabil gitu ya. Nah, stabil 2 nih. Kalau B itu dia letaknya itu dia di 1 aja, dia nggak stabil. Nah, sehingga gitu ya, karena BE-nya itu udah stabil seperti konfigurasi helium, maka dia akan lebih stabil dibandingkan B. Sekarang, kalau kita punya yang namanya tadi apa? N sama O ya. N itu 7, O itu 8. Berarti N 1S2, 2S2, 2P, 3. Kalau O itu 1S2, 2S2, 2P, 4. Digambarkan P-nya nih. Nah, P 1, 2, 3. Ini setengah penuh. Kalau 2P4, ya, itu tidak setengah penuh. Artinya N itu lebih stabil dibandingkan O. Kalau dia lebih stabil, disuruh sama kita tuh, disuruh lepas nih 1, maka dia nggak mau karena aku sudah stabil, masa aku lepas 1 gitu ya. Tapi kalau O dia itu 4, ketika dia lepas 1 dia akan lebih stabil. Ya kan 4 nih ya, 4. 1 nih lepas hilang, berarti dia akan lebih stabil karena orbital di P-nya itu dia akan menjadi setengah penuh ya. Maka dia energi ionisasinya itu lebih kecil. Ya. Nah, kalau dia udah stabil, maka butuh energi besar untuk melepaskan elektronnya. Maka EI-nya semakin besar. Tadi kayak BE sama B. B itu 2 nih, udah stabil. Disuruh lepas 1, ya nggak mau. Maka dia butuh energi lebih besar. Sedangkan B, dia itu 1S, 2S1 ya. Ketika dia lepas 1 elektron, maka dia akan stabil. Nah, berarti dia itu ingin lepas. Artinya dia butuh energi ionisasi yang tidak besar untuk melepaskan 1 elektronnya. Sekali lagi ya, kalau dari stabil ke jadi tidak stabil, berarti EI-nya dia besar ya dibandingkan yang tidak stabil awalnya berubah menjadi stabil ya, EI-nya akan lebih rendah. Ya, jadi kebalikannya. Nah, berikutnya sifat yang lain itu adalah afinitas elektron, yaitu banyaknya energi yang dilepaskan jika suatu atom dalam bertugas menerima 1 elektron.
Ya, dibalik tadi mah kan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron itu untuk energi ionisasi. Kalau afinitas itu energi yang dilepaskan untuk menerima satu elektron. Nah, grafiknya sendiri sama kayak energi ionisasi. Gimana, Pak? Dari bawah ke atas semakin besar, dari kiri kanan semakin besar. Ya. Nah, tapi kecuali nih di sini tuh yang paling besar itu bukan 8A. Meskipun 8A ini paling kanan, paling kanan ya, tapi afinitas elektron yang terbesar itu adalah golongan 7A. Ya, yaitu F. Lihat ya. Jadi 8A itu dia afinitasnya sangat kecil. Nah, dia lebih cenderung melepaskan elektron dibandingkan 5, ya. Next lagi. Oke. Nah, ini afinitas ya. Tuh lihat. Ada hidrogen minus 72 gitu ya. Coba ini lihat di satu periode, satu golongan ya. LINAKRB itu dia semakin kecil ke bawah. Sedangkan kalau periode lihat dari Li menuju 7A gitu ya. Itu kecenderungannya itu semakin negatif. Meskipun tidak semua kayak BE nih. A positif, B juga dia negatifnya nggak banyak gitu ya. N juga ini masa 0 dan sebagainya. Tadi ya terpengaruhi oleh kestabilan dari orbital. Kalau dia dari stabil menjadi tidak stabil, maka energi ionisasinya itu semakin besar. Sekali lagi, afinitas elektron yang paling besar itu dimiliki oleh golongan 7A, bukan 8A. Nah, next. Berikutnya, ada elektron negatif gitu ya, atau kecenderungan atom dalam molekul yang stabil untuk menarik elektron. Ini juga sama ya, dari kiri kanan itu semakin besar, dari bawah ke atas semakin besar. Teorinya sama. Ya. Nah, kenapa dia semakin besar? Itu dikarenakan muatan intinya bertambah. Ya, sama kayak jadi atom ya. Kalau ini karena makin besar skalanya. Oke, nah kita akan coba lihat. Oh, udah nggak ada ya. Oke. Nah, yang tadi keeton negatifan yang sering muncul di soal-soal itu adalah ya dihafalkan. Kenapa? Karena ini selalu muncul. Jadi F itu harganya 4. Lalu ada O itu harganya 3,5. Apa kalau di soal diketahui nggak? Diketahui kok. Nah, aja ya. 3,0. Lalu CL juga dia 3,0. Lalu ada lagi C yang sering muncul ini 2,5. Lalu ada juga H 2,1 dan lain sebagainya. Ya. Nah, contoh nih ya, Bapak punya molekul nih ada C dan H. Ya. Nah, karena C itu dia 2,5, lalu H itu 2,1, maka elektron itu akan ketarik ke arah C. Nah, gitu ya. Lalu ada C dengan O, gitu ya. Nah, O itu 3,5, C itu 2,1, 3,5, maka elektron itu akan mengalir atau ditarik oleh O kanan dan sini. Ini disebut dengan keton negatifan. Hanya berlaku untuk atom yang berada dalam molekul. Ya, bukan atom dengan atom lain di beda molekul ya. Hafalkan aja grafiknya. Itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas semakin besar, dari kiri kanan semakin besar. Yang terbesar itu bukan 8A, tapi yang terbesar itu adalah unsur F. Ya, jadi F ini tidak mungkin ditarik. Dia itu selalu menarik elektron. Ya. Nah, berikutnya ada namanya kereaktifan. Ya, nah kereaktifan ini logam itu akan bertambah dari kiri ke atas, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, ya, sesuai dengan menghasilnya energi ionisasi. Kalau logam itu akan lebih reaktif dari kiri kanan dan dari bawah ke atas. Saya grafikan ya, kalau logam itu dari kanan ke kiri ini akan semakin reaktif. Kalau non logam
Itu dari atas ke bawah dan kiri ke kanan. Ya. Next lagi berikutnya. Oh, udah beres ya. Nah, next lagi untuk kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Nih, ini namanya sifat keperiodikan. Ada 3 bentuk ya, keperiodikan. Ada bentuk grafik yang kayak gini. Ya, ada bentuk gini ya. Ada bentuk yang kayak gini. Itu apa? Kerapatan ya. Oke. Ya udah, hapus dulu ya. Nah, yang paling sering muncul main ya. Nah, siapa aja di sini? Ini adalah energi ionisasi. Lalu ada afinitas elektron. Lalu ada keelektronegatifan. Lalu ada sifat non logam. Ya. Masih ada lagi nih tadi apa lagi? Selain itu titik didihnya nih. Titik didih apa logam ya. Logam. Oke, nah terus titik didih mah nggak terlalu banyak ya di ini kan. Lalu kereaktifan non logam. Kalau ini ada jari-jari atom gitu ya. Ada sifat logam. Lalu ada titik didih non logam ya. Dan kereaktifan enggak reaktifan enggak ya. Oke, nah nanti apa kasih ke PT-nya buat kalian dibaca lagi dan mangga di buku ini ada banyak ya, ada banyak bahasannya sangat baik gitu ya. Nah, apa contoh satu aja untuk mengawali tugas hari ini ya. Contohnya itu apa ambil di buku Erlangga itu kalau bukunya sama dengan Bapak gitu ya. Ada di halaman 50 ya. Nah, 50. Halaman 50, nomor 50 halaman 83 gitu ya. Nah, ada A, ada B, ada C ya. Nah, unsur yang terdapat ini memiliki yang namanya energi ionisasi. Kalau A itu 419, B itu 403, kalau C itu 496. Urutkan dari bawah ke atas. Ingat, energi ionisasi itu bergeser dari apa? Dari atas bawah ke atas semakin besar, dari kiri ke kanan semakin besar. Nah, dari harga ini berarti yang paling besar siapa? Berarti yang paling besar ialah C, yang kedua itu baru A, yang berikutnya ialah B. Berarti kalau kita urutkan dari atas ke bawah, ini salah ya. Dari atas ke bawah, itu berarti C, A, B. Ya. Lalu berikutnya lagi, Bapak punya soal nih, buku ini juga sama. Itu ada pada nomor 58 gitu ya. Ada unsur Li, Na, H, Be sama B. 3, 11, 19, 4 sama 5. Ya, nomor atomnya ya. Nah, acak tuh. Ternyata jari-jari atomnya itu ada yang harganya 2,03 gitu ya.
lalu ada 1,23, lalu ada 1,57, lalu ada 0,80, dan ada 0,89. Ini milik siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa. Pertama, kalian buat dulu konfigurasinya. L itu berarti 2 dan 1. Lalu NA juga buat konfigurasinya 281. Lalu K juga sama, 19 itu 2881. Lalu ada BE itu 4, 2 dan 2 gitu ya. Lalu ada B itu 5. Pak, kenapa nggak pakai SPDF? Biasanya soal terkait tang ini tuh golongan A. Jadi kalian gunakanlah konfigurasi dari dashboard yang 288 ya. Nah, setelah ini beres, kalian hubungkan dia itu golongan berapa. Berarti ini 1A periode 2. Kenapa 2, Pak? Karena quicknya 2 nih, ya. Ini berarti 1A periodenya 1, 2, 3, 3. Ini 1A periodenya 1, 2, 3, 4, 4. Ini 2A periodenya 2. Ini 3A periodenya 2. Lihat di sini, oh berarti ada apa nih? Ada 3 periode. Oke, ada periode 2, periode 3, periode 4. Oke, ini ya. Nah, untuk yang 2 itu ada si LI ya, lalu ada BE sama B. Ingat golongan itu 1A itu sebelah kiri. Jadi kalian tuliskan sini LI dulu, baru BE, baru B. Lalu untuk yang 3 itu hanya ada NA saja, lalu untuk K itu hanya 4 itu hanya ada K saja. Nah, ingat jari-jari atom itu memiliki kecenderungan dari kanan ke kiri semakin besar, dari atas ke bawah semakin besar. Berarti siapa yang paling besar di antara mereka? Berarti yang paling kiri, paling bawah. Berarti K yang paling besar. Baru siapa? Baru NA. Baru siapa lagi? Baru LI, baru BE, dan terakhir B. Ya. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian urutkan. Berarti nih, siapa yang paling besar di sini? 2,03. Oh, berarti ini, berarti dia K. Ya. Lalu yang kedua terbesar, siapa di sini? Oh, ini berarti dia NA. Lalu ini LI. Lalu ini 89 ya, ini BE. Dan ini terakhir adalah B. Berarti kalau ditanya sama Bapak nih, jadi atom LI berapa? Ya, segini hasilnya. Oke, nah seperti itu soal-soal. Ya, nah soal yang lain bisa kalian kerjakan juga. Ya. Tapi boleh deh ya, satu lagi soal untuk untuk lebih bisa ya. Oke, soalnya Pak ambil dari buku lagi. Kita kerjakan soal nomor udah. Ini soal apa aja ya. Nah, punya sebuah ada atom ya, latihan soal. Latihan soalnya contoh soal. Nah, ada Na 11, lalu ada Mg 12, lalu ada Li 3, lalu ada K 19, lalu ada C 6, lalu ada Ca 20. Nah, urutkan jari-jari atom, energi ionisasi ya. Nah, dari ini semua ya. Caranya pertama kalian buat konfigurasi masing-masing dulu ya. Na11 gunakan yang 281 gitu ya. Nah, Mg juga sama 282, lalu ada Li itu 3, 21, lalu ada K itu 19, 2881, lalu ada C itu 6, 24, lalu ada Ca itu 20, 2882. Nah, kebetulan golongan ini 1A periode 3, ini
2A periode 3, ini 1A periode 3, ini 1A periode 4, ini 4A periode 2, ada 2 ya kulitnya ya. Ini 2A periode 4. Setelah ini beres, kalian buat nih. Ternyata ada 3 jenis kulit. Yang pertama itu ada kulit yang kedua, 3, dan 2, 3, dan 4. Di 2 itu ada C sama, ini 2 ya, sorry ini 2. LI ya. L51, C sama 4 berarti LI sebelah ini, C-nya sebelah sini ya. Lalu di 2 dan 3 itu ada NA sama MG. Berarti NA itu 2, 1A berarti NA lebih kiri dibandingkan MG. Lalu ada K sama CA di 4. Berarti K itu lebih kiri dibandingkan CA. Nah, ingat kalau jari-jari atom itu grafiknya seperti ini ya. Kanan kiri, atas bawah itu besar. Kalau energi ionisasi itu dari bawah ke atas, kiri kanan semakin besar. Kebalikannya. So, sekarang jari-jari atom dulu. Siapa yang paling besar? Berarti yang paling kiri, paling bawah. Oh, berarti adalah K. Yang kedua, karena di bawah itu masih ada unsur Ca dulu. Baru setelah Ca ada Na, lalu ke Mg, lalu ke Li, dan terakhir C. Kalau ditanya sekarang energi ionisasinya, urutkan. Itu berarti dari C, balikin aja Li, ya, Mg, Na, Ca, dan itu ya caranya ya. Nah, sekarang karena udah hampir ini ya, habis waktunya kita oke, kita akan coba buat soal. Latihan soal dikerjakan sebagai apa? PR ya untuk minggu ini. Satu ya sama ya, urutkan jari-jari atom dan energi ionisasinya dari unsur gitu ya. Gitu ya. Dari unsur K19, terus ada Cl17, lalu ada Al13, lalu ada Na11, lalu ada Li3, dan O8 ya, teruskan. Soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Ya. Soal yang kedua itu ada habis. Nah, ada namanya MG 2412 ya, dan CA 2040. Bandingkan ya. Bandingkan jari-jari atom siapa yang paling besar ya. Kayak gini, Mg bla 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 Ca gitu ya, pakai tanda gini ya. Oke. Jadi atom, lalu ada energi ionisasi, lalu ada keelektronegatifan, lalu ada lagi afinitas, ya, afinitas, terus sifatnya lagi apa tuh, sifat kelogaman, titik didih, reaktif,
Lalu masa jenis. Dan berikutnya apa ya? Kekerasan, ya. Terus dan terakhir kereaktifan. Ya, kalian tinggal hubungkan antara M dengan CA itu apakah lebih besar atau lebih kecil, ya. Nah, seperti itu saja untuk hari ini, dikerjakan soalnya dan dikumpulkan di GCR maksimal 1 minggu. Oke? Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga paham. Kalau tidak paham, silakan diskusi. Boleh sama Bapak, sama teman kalian juga. Atau bisa searching, atau nonton YouTube, lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum.